Halo Sinekrip, balik lagi bareng gua Arya. Annyeong, Rangga. Ini bukan film Korea apa yang kita bahas ya. Sekarang kita mau ngomongin, wah ini kayaknya kickstart film horor Indonesia nih sampai nanti bulan Oktober. Udah ngantri setiap seminggu sekali ada satu film ya. Dibuka dengan Jay Langkung Sandekala. Ngeri film guys. Keduanya Kimo Stambul setelah Ivana. Di tahun ini ya, cerita baru lagi, nggak ada hubungannya dengan yang dua film sebelumnya gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir ya kalau nggak nonton dua film sebelumnya sih. Kayak reboot ya. Iya, tapi sequel Pak. Iya. Jadinya apa? Requel. Iya kayak Scream. Oh iya kayak Scream. Gue ngeliatnya sih kayak Scream. Iya. Scream berapa kemarin? 5. Scream 5. Iya. Requel jadi. Requel ya. Karena nanti ada elemen dari dua film sebelumnya dimasukin. Iya, benar. Ada koneksi ya sama karakternya dua film sebelumnya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu ini juga sih. Iya, signifikan juga gitu. Template dasar film horor lokal sih. Yoi. Ada satu keluarga, ke suatu tempat atau ke suatu daerah gitu. Benar. Dan akhirnya mengalami kemalangan ya. Kemalangan di sini adalah si Muzaki ini anak yang paling kecil hilang. Ada mitos kalau maghrib dulu kan, apalagi pas kita kecil pasti orang tua sering, ayo jangan main sampai maghrib nanti diculik setan gitu. Masuk padahal mah buat nakut-nakutin aja. Iya gitu. benar. Mungkin itu yang pertama gua suka sih ya dari film ini ya, karena ya itu si Kimo mungkin pengen membawakan lagi mitologi Jay Langkung dengan gaya baru gitu. Mantranya pun kan diganti jadi bahasa Sunda ya. Itu menarik sih. Itu menarik juga sih. Perbedaannya lagi bahasa Sunda. Jadi lebih kayak, wah ini lokal banget nih gitu. Apalagi buat gue yang orang Sunda relate jadinya. Oke, akhirnya nggak Jawa lagi gitu. Iya, benar. bukan mau rasis ya bagaimana gitu. Maksudnya emang benar. Senang aja gitu akhirnya. Wah, akhirnya bahasa Sunda gitu. Walaupun ada beberapa karakter di sini yang ngomongnya masih agak belepotan ya. Biasalah kayak FTV gitu kayak baru ngapalin kemarin gitu bahasa Sundanya. Si Deva Mahendra. Aduh. Ngomong uih aja, uih. Jadi kayak gitu. Kayak belibet. Sorry banget ya. Yang nonton kalau orang Sunda tuh pasti bakal kentara banget sih ini. Aduh, jadi kalau yang bukan orang Sunda mah ya mungkin ya gitu ya. Yang kita yang orang Sunda kayak, kok gini sih. Terus yang mungkin menarik lagi buat gua, ini sebenarnya bisa jadi poin plus atau minus juga ya, karena di sini kayak ngawinin genre horor sama crime mystery gitu cuy, ya kan ya? Horor Jepang 90-an yang ngegabungin crime thriller, investigasi polisi dengan klinik gitu. Iya, benar. Kayak gini kan. Iya, benar. Langkung Sandekala itu. Pengennya mungkin dibangun kayak gitu. Iya, gua ngeliatnya. pengennya kelihatan. Tapi ya gitu kan. Iya, itu dia. Mana yang mau diprioritasin nih? Mau tetap munculin setannya apa lebih fokus ke investigasinya gitu kan. Iya. Ya tinggal giran mau apa enggak sih. Benar. Di sini juga kayak setengah-setengah jatuhnya. Benar sih. Jadinya ya sorry to say sih, bagi gue ada yang worse, ada yang enggak sih pas bagian itunya gitu ya. Karena menurut gue di awal ngebangun ini kayak crime thriller itu udah oke sebenarnya ya. Maksudnya tanpa harus masukin setan-setan gitu, maksudnya kayak pas anaknya udah hilang terus nyari-nyari gitu kemana terus ada orang yang mencurigakan gitu. Tapi setelah itu tuh kayak di pause dulu nih, masukin dulu setannya cuy. Iya, masukin Indonesia banget lah. Horor Indonesia banget yang harus ada muncul setannya harus tetap highlightnya si setan itu gitu. Investigasi polisi ini kayak sia-sia soalnya investigasi benerannya justru anaknya si cewek itu sama si temennya, anaknya si polisi Faisal, itu. Bisa dengan gampang ngambil barang bukti, foto-foto gitu kan. Gimana gitu kan. Padahal di sini polisinya diliatin ya tetap kerja ya. Ada nanti setelah nyari-nyari di danau gitu kan prosedural katanya gitu. Ya ada prosedurnya. Habis itu baru nyari ke hutan pakai anjing pelacak. Bagus, Pak. Padahal kan seru ya kalau kita logik dulu nih ada penculik nih. Kita tahu ya ini setan. Tapi kenapa enggak orang-orang di situ tuh pakai logika dulu gitu. Wah, ini ada penculiknya nih. Wah, si Tengku Rifnu nih. Wah, kita kayak apa tadi kalau ngomong kayak Prisoners. Kayak gitu-gitu lah. Gue malah berpikir ya bagus, karena kan ya udah ada satu karakter mencurigakan, ternyata enggak, ternyata iya, ternyata enggak gitu. Jadi kayak kita tarik gitu ulur gitu loh. Kayak dibikin ragu-ragu gitu. Treatment Kimo pun ya gitu harus disesuaikan gitu. Mau gimana lagi gitu. Balik lagi ke market film kita yang penontonnya lebih seneng ada setannya daripada diajak mikir siapa nih pelaku sebenarnya gitu. Tapi untungnya Pak, ini dia. Ada karakter satu Pak yang tau nongol Pak. Iya, gua nggak ngerti kenapa ya di filmnya Kimo tuh kayak ensemble-nya tuh apa ya out of the box anjing, tiba-tiba aja ada karakter-karakter yang
Hah? Tiba-tiba ada Yoga Pratama. Unpredictable kan. Nongol apa sih tukang maling motor gitu. Ya lumayan lah, itu menghibur. Ya, berani siapa? Yoga Pratama, anjing. Nongol tiba-tiba si anjing gitu. Anjing kan dia mana? Wani mah kanu di borgol anjing. Nah itu, gue tuh nunggu soalnya soalnya dari awal tuh Sundanya serius banget. Iya, Gue nongol karakter yang ngomong Sunda tapi pasti lucu. Orang Sunda kan kalau apapun ngomong tapi pasti lucu gitu loh. Dari di bawah Dregi nih ya. Tahu-tahu ada kita bangun gitu loh. Iya, benar dan emang kayaknya pas menuju klimaks aja sih si Kimo mulai tancap gas gitu. Nah itu di babak ketiga menarik lagi gitu. Iya, jadi kayak di tengah tuh aduh anjing lama ya gitu. Ke tengah tuh agak begini, pas Yoga muncul naik lagi. Tiba-tiba kita udah tahu nih siapa sebenarnya dalangnya gitu, terus nanti diceritain juga langsung gitu semua kan apa yang sebenarnya terjadi gitu, ada backstory lagi, flashback lagi. Ya pas babak ketiga rada numpuk sih ya. Iya, semuanya ada di situ gitu. Untung diakhiri dengan Rumah Darah style lah. Iya kan. Rumah Darah itu style emang babak banget ketiga itu ya funnya Kimo banget sih. Iya, gitu. Kimo banget kayaknya. Wah, yaudah waktunya kita main tebas-tebasan gitu di sini ya, cekek apa gitu. Kayaknya di situ gitu. Jadi kayak semua amunisi yang dikeluarin Kimo tuh ada di situ di babak 3 justru kalau kata gue. Iya, menarik sih babak ketiga itu. Pokoknya ada homage ke Rumah Darah lah pasti slasher. Apalagi kalau nanti yang nonton yang ngelihat rumah nginep itu Rumah Darah banget. Itu rumahnya rumah Ibu Dara banget gitu. Ini rumah Ibu Dara bukannya? Rumah Ibu Dara bukannya? Sekali lagi sih Kimo selalu bisa memanfaatkan hal-hal yang di sekelilingnya ya. Yang itu kayak selalu dipakai itu. Kayak pas Ivana ada sumur. Iya, kayak gitu. Di sini ini juga ada portal yang di awal dikirain cuma portal. Ternyata nanti terakhir wah kepake banget. Iya, maksudnya itu kayak sebuah payoff yang sangat indah. Dunia gaibnya itu ya kan kayak dimensi lain tempat si setannya itu Jai Langkungnya itu kayak Silent Hill. Iya, benar. Iya itu mitologi Jai Langkungnya diubah gitu jadi agak modern gitu. Kita ada di tempat yang sama nih. Tapi beda dimensi, beda dunia. Itu menarik banget. Si bonekanya itu ya, boneka yang udah kayak boneka voodoo. Itu nggak cuma buat manggil doang. Iya, benar. Ada fungsi lain dipakai di sini ya. Fungsinya apa? Nonton kali ya, nonton langsung. Filmnya nggak mulus banget sih ya, nggak. Apalagi di pertengahan. Iya, nggak semulus itu sih. Gue ngerasa mungkin Ivana masih lebih baik sih kalau kata gue sih. Kalau dari segi horor dan intensitas ya, daripada ini gitu. Cara nge-build-nya lebih. Cara nge-build-nya tuh lebih kayak pelan-pelan naik gitu kan. Kalau ini tuh karena gue pas Ivana nggak ngerasa down gitu loh, langsung tek. Ini ada perasaan, aduh kok agak bosenin ya di pertengahan gitu ya. Sebenarnya di sini gue juga apresiasi sih, dia kan kayak scope-nya lebih gede ya, lebih luas gitu kan. Production value-nya lebih oke sih kalau gue bilang gitu ya, karena kan ya lu lihat sendiri dah kemana-mana anjir. Manfaatin itu waduk di mana? Iya, waduk Jatiluhur gitu ya? Iya, enggak tapi bukan di Jawa Barat itu. Bagus. Danau. Iya, hutan. Terus tempat ini juga landscape-nya juga keren banget sih. Lokasinya tuh oke. Sebenarnya di sini secara setting udah mantep gitu dan dimanfaatin banget gitu kan. Bagusnya sih Kimo tuh ya emang tidak mau ngeluarin semuanya langsung gitu di awal ya. Jadi pas bener-bener terakhir si setannya itu diliatin keluar tuh bener-bener shocking gitu, yang bener-bener semuanya kelihatan baru gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kelihatan. Kelihatan tuh itu bener-bener anjing gitu. Tinggi banget. Itu ternyata ngeri gitu maksudnya. Soalnya kan dari awal cuma ngeblur di dalam tanah gitu kan. Ternyata pada akhirnya manusia itu lebih jahat sebenarnya daripada si setan. Manusia lebih jahat. Manusia itu lebih jahat. Gue malah lebih ngeri ketemu manusia. Iya, benar. Daripada setan. Walaupun setan takut juga sih gue. Tapi kan setidaknya kalau setan belum tentu bisa nusuk lu cuy. Misalnya kayak di gang gitu, dengan ketemu setan daripada tukang palak gitu kan. Benar. Nah, plusnya ada, kurangnya juga ada. Bisa gitu bisa diperbaiki sebenarnya kalau emang ini bakal dilanjutkan ya. Iya, tapi gua nggak yakin sih bakal dilanjutin. Maksudnya dengan style yang sama, kayaknya bakal beda si lagi. Universe Jai Langkungnya ini. Oh iya, gitu. universe-nya masih gua yakin pasti bakal lanjut. Nanti dipegang saudara lain. Siapa? Aldi Taher. Lu jangan tadi mentang-mentang inget karakter yang gua ada kerjaan. Lu nggak jadi kerja ya? Iya, gua ada kerjaan. Kan anak hilang, Pak. Iya juga. Tapi seenggaknya masih sangat layak nonton di bioskop lah. Ngerinya juga dapet. Benar. Setidaknya masih termanjakan sih mata kata gue, dari lokasi, dari gambar, semuanya masih bagus sih. Ya apalagi kalau yang fanboy-nya mau Brothers gitu ya pasti suka sih. Di akhir
terbayarkan sekali. Senang-senang sih di akhir ya. Gue juga anjing. Gue kayak si Yoga nih, si anjing. Gue masih lebih suka Ivana sih ya. Ivana gue masih 7 ya. 6,5 kali ya. 6,5. Kalau gue Ivana ngasih 8 Pak. Ini 7 aja deh. Ini tertolong sama Yoga asli, sama klimaksnya, anjir. Aja kan. Itu highlight banget sih. Iya, itu klimaksnya the best lah, maksudnya seru gitu, intens. Kalian yang udah nonton komen juga, menurut kalian gimana ya Jelangkung Sandekala ini? Kalian lebih suka sisi kroniknya atau sisi crime thrillernya ya? Atau enggak juga nggak apa-apa lah ya. Komen, bebas. Silakan. Diskusi aja di bawah ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow Rangga ya. Iya. Di semua media sosialnya ada di bawah. Kita ada Piala Cinecrip edisi film horor Indonesia terlaris ya. Yang belum ikutan voting nanti di babak berikutnya. Silahkan. Iya, voting. Ini babak penyisian soalnya udah mau habis ya minggu ini. Iya. Bentar lagi mau 16 besar, Pak. 16 besar. Ya, ini yang ngejagoin film horor, apa KKN dan lain-lain, bolehlah silakan di voting ya. Voting didukung film jagoannya. Ingat, kalian bisa voting di tab community ya di Cinecrip. Jadi kalian masuk ke homepage Cinecrip di YouTube, terus cari tuh tab community di samping playlist kalau nggak salah ya. Terus di situ ada tuh keluar semua. Itu bisa berkali-kali nggak sih? Nggak bisa, Pak. Oh, jadi ajak aja cloningannya. Iya, kecuali lu punya akunnya double ya, atau triple. Ya, atau ajaklah teman-temannya lah buat ini ngeramein. Ya, silakan ya. Dan ya udah, kita ketemu lagi ya di episode-episode selanjutnya tentang film horor Indonesia. Bye-bye. Kamsahamnida.